Tripod vertikal. Taruh sini. Nah, taruh sini aja ya. Kalau YouTube-nya sih. Nah lo, kita taruh di situ aja. Atau di YouTube-nya. Pokoknya kalau nggak mau satu sih apa YouTube Nusantara, dia memang diwawancara terus dia. Oke guys, bintang tamu terus dia kita ketemu lagi. sudah menempuh sarjana hukum. Gitu ya. Ya kan? Setelah Jawaban tinggi nggak? Sama. ya cukup lah. Nah ini ada Pak Roy Suryo nih, Lagi makan bakmi. lagi makan mie, Ketika dia bilang ya kan? Nih, bagi kalian yang belum pernah lihat koran Sentana nih korannya nih. Jadi Sentana itu bukan podcast ya, ini koran ini koran. media ya. Media jelas-jelas dari tahun 82. Berhenti diterbitkan itu tahun 2016. Karena pemerintahan Joko Widodo tidak mampu menahan harga kertas koran. Masa kertas koran 1 kilo 10.000? Gila kali. Siapa yang kuat beli ya kan? Media-media kecil mati semua. Ya kan? Sentana aja udah ada lah, nggak usah lah. Capek lah kita beli kertas. Jadi Sentana itu termasuk korban Mulyono. Korban Mulyono. Betul. Korban kebijakan Mulyono yang tidak tidak pro membaca. Tidak pro membaca. Ya pantas anaknya main game melulu nggak mau baca gitu loh. Koran mati semua. Nah, kalau komik itu bukan baca bang, itu setengah nonton. Karena kan gambar semua, nggak ada tulisannya. Ya. Nah, tadi kenapa ada yang kerusuhan di Rakyat Bersuara? Nah, kita mau bongkar nih sekarang biang kerusuhannya nih. Ada di seberang sono. Ya kalau no. Biang kerusuhannya. Ini Tadi baru ceritain, jangan dianggap kerusuhan itu dari kita, ya, ya kan? Tadi kata Arianto Sutadi, penasihat Kapolri. Penasihat Kapolri loh itu. Saya sebenarnya respect sama beliau karena beliau itu lulusan terbaik Akademi Kepolisian di tahunnya. Tapi saya nggak tahu tahun berapa itu, ya kan? Bener nggak itu? Coba ijazahnya saya mau lihat. Katanya sih gitu ya kak. Nah, kita tidak mau mendiskreditkan Pak Arianto. Cuman beliau bilang, wah ini nih gara-gara Roy Suryo masyarakat terbelah sampai rusuh katanya. Bukan. Saya mau katakan tadi itu saya datang, saya nggak pernah loh datang ke Rakyat Bersuara ataupun talk show apapun ya Pak Roy ya. Mau dibilang itu Rakyat Bersuara, mau dibilang itu apalagi dua sisi. Dan Mas Tek itu hampir nggak datang. Saya hampir nggak datang. Hanya gara-gara Pak Roy aja datang nih saya ini. Ya. Kemarin saya lagi ngobrol sama Sekda Solo, tiba-tiba ditelepon. Mas Michael datang aja lah katanya. Oke lah saya datang. Akhirnya saya ngebut pakai permadani, cus gitu. Jadi nyampe ke Rakyat Bersuara. Akhirnya tadi ada seseorang di foto di Rakyat Bersuara itu di flyernya kan ada foto saya, ada foto Bang Rismon, ada foto Pak Roy, Dr. Tipa, ada foto Pak Arianto, ada fotonya siapa lagi tadi si yang tengah itu Randy, Paiman ikutnya Zoom. Karena mungkin takut lah, atau mungkin dia lagi Tadinya ngapain. harusnya si Plaster. Si Plaster ada juga tuh. Harusnya nggak hadir ya. Mungkin karena sudah beredar putusan pengadilan yang menyatakan dia dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Ya, ini coba Bang si Plaster bisa ini nggak? Bisa perjelas nggak ini? Putusan pengadilan yang sudah dari MA tuh Mahkamah Agung katanya sudah 1 tahun 6 bulan penjara. Kenapa belum dipenjara sampai sekarang? Gitu loh. Oke. Jadi daripada berlama-lama saya lanjutkan ke Bang Rustam ini. Yang tadi pertama-tama ada kerusuhan pertama ini. Nah, ini orangnya. Kenapa rusuh tadi, Bang? Rupanya apa yang dibilang kawan itu? Ini. Sampai jadi rusuh. Jadi saya kan diundang untuk ngomong gitu. Ya kalau saya nih bicara soal fakat lah, yang beginilah saya ajak untuk sumpah di bawah Al-Quran tidak berani. Saya jelaskan tentang kami berjuang tidak ada bohir, tidak ada kepentingan lain.
Oh, Seperti yang dikata Pak Jokowi ada orang besar gitu. katanya ada bohir ya. Katanya ada bohir. Makanya Ternyata dia nggak ada. Nggak ada bohir dari mana? Kalau ada kita udah kaya. Nah selanjutnya kerusuhan itu, saya bilang kerusuhan tuh ya, kerusuhan besar lah di studionya. Rakyat bersuara gitu. Ada tiba-tiba masuk tuh. Dulu tuh memang kawan kita juga di 2019. Namanya Siapa? Si Pret, namanya si Pret. Oh, Suka demo bareng, suka apa bareng. Ternyata sekarang ini dia pindah ke sana. Kemarin saya sempat bilang, lu jadi pengkhianat. Wah bang, saya profesional, saya pengacara. Saya dulu penganis, saya udah keluarin duit kantor berapa? Kalau 20-30 juta lah. tapi tadi ada yang menarik ya tentang si Pret itu ya. Si Pret itu katanya fakultas teknik. Nah, Dr. Rismon ini fakultas teknik nih. Tapi katanya teknik transportasi. Saya pengen tahu teknik transportasi itu maksudnya supir angkot apa gimana? Bang, sebentar saya belum selesai. Oh, belum. selesai. Lanjut. Nah, tiba-tiba masuk. Saya lagi di belakang. Nih. Saya kaget itu masuk orang itu. Bawa tas. Wah, sibuk deh bang. Sibuk deh. Wah, ini ada ini. Aduh, saya pikir dia ngapain orang bawa ular kali ya. Saya bawa ular. Saya lihat begini di muka. Wah, semua panik di belakang. Dia kayak bawa ular lah kalau saya bilang. Ya. Akhirnya dia keluarin ijazah ternyata. Ini ada ijazah nih. Ini apa yang diomongin Bang Rismon katanya. Nggak bener. Ini ada ijazah yang memang lintasannya apa namanya stempelnya di bawah foto katanya. Wah, bisa. Akhirnya Gila kali. ada ternak Mulyono malah dorong-dorong. Oh, coba ke depan. Saya udah bilang jangan. Ini orang pasti salah. Saya bilang kacau. Tadi saya lihat satpam sampai ada sekitar 10 ya. Oh iya. Gila. Akhirnya- Belum pernah saya melihat ada acara stasiun TV apalagi acara politik sampai dikerumunin satpam 10 seperti itu. Akhirnya setelah dia memaksakan diri untuk maju, wah seolah-olah mau mengatakan kita ini nggak bener nih, kita pembohong segala macam. Wah didorong lah, senang lah dia, disuruh masuk si Iman. Ya. Dia bilang ini saya punya bukti kalau ijazah UGM ada yang stempelnya di bawah foto. Wah pas dia naik ke atas, dia lihat lagi, oh iya ada ternyata. Punya dia salah gitu. Oh, dia salah. Ada stempel di atas foto. Saya bilang, saya ketawa aja di belakang orang terus. Aduh si Pret, saya bilang ini gimana nih anak malu, Ya. bikin malu Pak Iman, bikin malu Jokowi ini orang ini harus dipecat Iya. nih. Harus dilaporin nih orang bikin malu nih. Saya mau sedikit ini ya komentar tentang si Pret Boy tadi, Pret Boy. Pret ngalor boy. Jadi saya salut pada Mas Aiman Wicaksono tuh di iNews tadi di Rakyat Bersuara karena sebagai host dia baik sekali. Ada tamu tak diundang tapi dikasih masuk. Kalau ada di podcast Sentana itu tamu tak diundang maksa masuk, saya usir pakai anjing tuh. Soalnya di studionya Sentana ada 5 anjing. Hati-hati kalian. Kalau mau main masuk ke studio Sentana ya. Nah, jadi itu Mas Aiman itu karena dia wartawan, karena dia jurnalis yang benar, makanya dia ngasih oke lah, kau bilang lah apa yang mau kau bilang katanya. Ternyata katanya stempelnya gini bang. Ternyata Pak Roy ngeliat, itu ada stempelnya katanya. Ternyata itu pun sebenarnya sudah kita peringatkan ya supaya dia udahlah nanti daripada malu tetap naik ke atas iya, memang dia sudah tampil nggak takut malu dia. iya enggak Sudah siap malu dia itu. Gitu. Saya kasihan pada orang-orang yang siap malu seperti itu hanya demi mencari perhatian Pak Jokowi. Ya, kalau kamu mau mencari perhatian Pak Jokowi, pergi aja ke Solo. Siapa tahu kau di dada-dada dari CCTV ya kan? Nggak dikasih masuk juga. Ya, saya mau nanya Bang Rismon nih, Bang Rismon. Kan abang dari Fakultas Teknik UGM. Dia katanya lulusan Teknik Transportasi UGM alias supir apa? Prima jasa. Jangan-jangan mirip yang kemarin sempat di calo tiket itu. Bodoh. Oh, calon tiket. Gimana Bang? Apakah lulusan Teknik Transportasi UGM itu perusuh semua kayak dia? Enggak lah. Enggak.
dia memang lulusan UGM. Ya. Tapi kan nggak apa ya. Tadi ternyata dia cuma ingin masuk TV. Mungkin Ainus mungkin Ainus ini nggak mengundang jadi ingin masuk TV. Padahal dengan kasat mata saja ijazah yang dia bawa ada lintasan stempel merah itu. Jadi gitu aja ya pemirsa, keributan-keributan ini nggak usah lah diteruskan. Tapi tadi yang paling yang nggak mengenakkan hati itu Arianto Sutadi. Arianto Sutadi, penasihat Kapolri. Penasihat Kapolri itu kok Bang Rismon, katanya kan Pak Arianto Sutadi itu udah pensiun, udah nggak jadi polisi lagi. Tapi tadi saya lihat dia masih pulang pakai mobil berplat Polri ya. oh iya, Benar nggak? Lihat nggak tadi? enggak. Oh nggak lihat ya. Tapi tadi saya lihat Bang Rustam lihat ya. Nah ini ada dua saksi nih. Plat kepolisian warna hitam. Coba terus Bang. Nah, Iya. tadi Arianto Sutadi kok bisa ya mengatai saya sebagai keledai. Pak Arianto Sutadi mau ditarik atau mau saya laporkan itu? Nggak usah tarik lah ya, biar saya laporkan Anda. Mengatai saya keledai. Kalau kalah berdebat jangan begitu dong, sudah tua lagi. Ya, Anda itu dibayar oleh APBN Anda itu sebagai ahli Kapolri. Ini Pak Prabowo Subianto ini bagaimana nih ahli penasihat Kapolri kok ngata-ngatain orang binatang di podium. Keledai, nggak mengakui lagi tadi. Tadi nggak mengakui gitu loh. Padahal terdengar itu di televisi itu. Ya. Terus kalau bisa secepatnya tersangka. Ini bagaimana ini hukum di Indonesia ini, ya kan? Dulu saya waktu jumpa di ILC, itu saya menganggap saya menghormati orang tua. Tapi makin lama kok mulutnya makin tajam ya kan? Akhirnya saya abaikan dia sebagai orang tua. Ya kan? Karena dia nggak menunjukkan teladan apapun sebagai orang tua. Ya, begitu, bro. Jadi terkait dengan tadi Ainus ya telak sih. Ya telak gitu loh. Kami dibilang kan tadi kami hanya bukti dari medsos bla bla bla. Lah penasihat kemarin itu Dirti Pidum cuma berani nampilin fotokopi. Rakyat disuruh percaya. Ini bangsa apa ini? Yang kita pertanyakan adalah ijazah seorang presiden 2 periode yang menggunakan ijazahnya itu untuk mendapatkan jabatan publik tertinggi di Indonesia ini. Ya. Dan itu wajar, hak publik. Kecuali dia nggak pernah pakai ijazah tersebut, cuma jadi pengusaha mebel. Asmindo ya kan, asosiasi Mebel Indonesia. Yang ngapain kita pertanyakan, capek. Jadi kita mereka yang menggunakan ijazahnya untuk mendapatkan jabatan publik, maka ijazah tersebut sudah menjadi hak publik. Hak publik, betul. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tuh, saya hafal. Ya Ini kan Bang sudah. Rismon ini lama-lama jadi ahli hukum juga. Iya. Terpaksa. Iya kan? Hak kita sebagai rakyat, bagaimana Bang? Sebagai ahli hukum, gimana Bang? Ayo. Ini ahli hukum yang Ahli mana hukum, nih? ayo. Ini Bang. Hukum lurus nih. Ahli hukum lurus ini dipegang aja Bang. Nah, semua. Nah. Jadi yang sebelah sana itu ahli hukum miring ya, kira-kira gitu ya. Jadi, Halo, Mike. Yang ini ahli hukum malam ini lurus. saya luar biasa ya, Kenalan Pak. dulu dong Bang. Oh iya, kenalan. Kenalan dulu dong, marganya apa? Jaifar apa Sialagan? Ya, saya Gafur Sangaji, temannya Bang Rustam. Heeh. Oh, teman-teman Bang Sama-sama Rustam. dari Maluku. Heeh. Ya, Oh, Bang Rustam dari Maluku. Maluku juga. Saya kebetulan juga dari Maluku, Bang. Oh. Kalau yang tadi itu dari mana itu? Saya NTT, dari NTT. Kenapa dia harus teriak-teriak kira-kira Bang? Ya, dia Mengucapkan dia- tempat kelahirannya. Ya, dia ingin menunjukkan kalau
Itu sebenarnya nggak boleh bang. Main suku itu nggak boleh lah. Iya. Kan katanya S2 UGM. UGM itu universitas berkelas loh bang. Ya nggak boleh lah kita bawa nama-nama sara di lampu publik. Setuju saya. Ya, jadi saya tidak sependapat dengan apa yang dipertontonkan oleh Termul tadi gitu bang. Nah, Bang Rismon, saya malam ini luar biasa bang. Tidak menyangka bisa bertemu dengan dua orang ahli yang hari ini telah mewaraskan Indonesia. Ya, yang pertama Bang Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik, doktor di bidang IT. Kemudian yang kedua Mas Roy Suryo, ahli telematika, dan dua-duanya adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Ya. Jadi gini bang, kalau bicara soal alumni, saya nggak kalah juga bang. Saya ini alumni S1-nya Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia, S2-nya juga dari Universitas Indonesia bang. Jadi kita hari ini berkumpul ini adalah orang-orang yang waras dari The Center of Excellence. Ya bang ya. Nah, saya hari ini luar biasa bang. Berarti abang satu kampus dengan Bahlil ya? Bahlil. Bahlil desertasinya lagi Permasalahan. diulang. Oh, diulang. Jadi dia belum resmi menyandang sebagai alumnus. Belum resmi ya? Belum resmi. Karena desertasinya harus diulang lagi gitu ya, Bang. Ya. Nah, saya sebenarnya Bang Rismon nggak tertarik loh Bang sama kasus ijazah palsu ini Bang. Tapi saya begitu melihat perkembangan day to day dari waktu ke waktu, ini ijazahnya makin terang benderang gitu loh Bang. Ya, secara hukum sebenarnya perkara ini pembuktiannya sudah selesai Bang. Tinggal otoritas dalam hal ini Bareskrim Polri mau nggak mengumumkan hasil penyelidikan naik ke tingkat penyidikan. Ini yang sebenarnya kita tunggu Bang. Nah, saya Harusnya tadi diumumkan itu. Hah? Harusnya diumumkan. Harusnya naik tahap penyidikan Bang. Jangan berhenti di tahap penyelidikan. Kenapa? Karena penyelidikan itu kan baru mencari ada tidaknya peristiwa pidana Bang. Ya, saya menganalisis Bang dan melihat perkembangan perkara ini, sebetulnya dua alat bukti permulaan itu udah cukup Bang untuk naik ke tahap penyidikan. Baru di tahap penyidikan itu proses pembuktian materialnya dilakukan secara lebih mendalam. Ya, Contohnya pergi ke pramuka. Nah, jadi gini Bang. Jadi Bang Rismon, Ya. tadi saya mendengar dan saya hadir juga ya di acaranya Bang Rismon tadi gitu ya. Si Pak yang katanya seorang ahli penasihat ahli Kapolri itu mengatakan bahwa ini kan sudah diakui UGM. Kalau sudah diakui UGM, ini berarti udah case close loh Bang. Tapi secara pembuktian hukum pidana material ini sebenarnya belum selesai Bang. Kenapa? Karena keterangan UGM itu tidak bisa berdiri sendiri Bang. Saya sebagai orang hukum yang juga profesinya sebagai lawyer Bang, saya bisa menganalisis bahwa proses pembuktian ijazah ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Kalau keterangan UGM dijadikan sebagai alat bukti satu-satunya yang menyatakan ijazahnya adalah ijazah yang otentik atau asli atau sah secara proses akademik, maka di dalam hukum keterangan UGM itu tidak bisa berdiri sendiri Bang, harus dibantu dengan alat bukti surat. Nah tadi saya kagum Bang dengan apa yang Bang Rismon sampaikan di iNews tadi. Dari semua dokumen resmi yang dikeluarkan UGM dan disita oleh Dirtipidum Bareskrim Polri dan jadi bahan dalam proses penyelidikan, itu materinya itu tidak berkesesuaian dengan keterangan UGM. Nah, Ya, misalnya kalau mahasiswa S1, saya ini S1 juga Bang, sama seperti Bang Rismon. Kalau mata kuliah dasarnya nggak lulus, nggak bisa skripsi. Kenapa saya ambil contoh Bang? Saya Fakultas Hukum UI pernah ngambil mata kuliah ilmu negara Bang. Saya nggak lulus di semester 1 Bang. MKDU itu Bang. Saya begitu mau skripsi di semester 8, saya diingatkan oleh pembimbing, Anda nggak bisa skripsi kalau nggak pembimbing ngambil apa itu? pembimbing skripsi dan akademik. Dua-duanya Bang, dua-duanya. Pembimbing akademik ngomong ke saya, Mas Gafur. Pembimbing akademiknya enggak Pak Kaspujo? Bukan. itu bukan alumni, itu bukan UI Bang. Oh, bukan ya. Jadi saya baru sadar di semester 8 ada satu mata kuliah dasar yang saya nggak ambil. Akhirnya mata kuliah dasar itu saya ambil berbarengan dengan skripsi. Sebagai syarat saya harus mengambil skripsi Bang. Harus ngulang gitu Itulah, Pak. Bang. Nah, itu dari sisi
mata kuliah dasar MKDU yang nggak lulus. Ada 2 atau 3 mata kuliah ya. Ada matematika 2, ada fisika, statistika. ada statistika. Ya. Itu universitas sekelas UGM sama dengan UI. Nggak Kalau mungkin. nggak lulus MKDU, nggak mungkin skripsi, Bang. Nah, Ya. itu bukti ditampilkan di TV dulu. Itu bukti sah loh. Wow. Itu bukti otentik, legal secara hukum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bang, dari formulir pendaftaran Pak Jokowi, itu kan dia melingkari sarjana muda. Kita harus membayangkan Jokowi bukan sekarang yang menjadi presiden. Jokowi Tahun 80. tahun 80 yang saat itu baru lulus SMA dan ingin menjadi seorang mahasiswa. Secara sadar, beliau pasti melingkari formulir pendaftaran itu adalah sesuai dengan apa yang dia pilih. Bahkan dia pilihnya sarjana muda. Itu kan kalau dia memilih secara sadar. Pasti secara Mungkin dia sadar. nggak Bang. sadar dia. Pasti secara sadar, Bang. Dia keringkan, mana aja lah. Oh enggak, karena itu tahun 80 dia sebagai seorang lulusan SMA yang menjadi mahasiswa, pasti dia milihnya secara sadar, Bang. Jangan membayangkan sekarang Jokowi sebagai seorang presiden. Kita bayangkan Jokowi mengisi data mahasiswa dia itu sebagai mahasiswa yang baru saja lulus SMA, mendaftar di universitas sekelas UGM, pasti dengan sadar dia memilih apa Nah, yang kalau abang lulusan tahun berapa di UI? saya lulus 2008 ya. Kemudian S2-nya lulus 2016. Oke, berarti nggak ada lagi program sarjana muda ya? Enggak ada lagi, Bang. Nggak ada lagi, Nggak ada oke. lagi. Oke, lanjut, Oke. Bang. Hal yang berikutnya lagi, Bang. SKS-nya 122 SKS. Nah, Ini tidak sesuai dengan program sarjana yang diklaim oleh UGM. 160 SKS. Kalau saya di UI minimal 144, Pak. Iya. Tapi Itu saya yang pernah belakangan ya. Iya, yang belakangan. Tapi saya pernah ngambil sampai 154. Iya, iya. Karena ada beberapa mata kuliah yang saya tertarik, meskipun itu bukan wajib, tapi saya tertarik untuk mempelajari itu gitu. Ada beberapa mata kuliah yang saya pelajari. 122 SKS, 88 Mata SKS MKDU. wajib, Ah, pilihannya 34. 34. Nah, tadi kan diterangkan juga oleh Bu Tifa bahwa transkrip nilai UGM itu berkelas. Ya. Bukan yang seperti ditampilkan di TV dulu. Bukan kayak coret-coret. Bukan tulisan tangan. Coret-coret Tapi anak gini, Bang. kecil. Jadi itu bukan Iya, final oke. itu yang Secara ada. secara pembuktian hukum di tahap penyelidikan, apa yang ditampilkan dari Krim Polri kita terima. Heeh. Tetapi persoalannya, apakah dokumen yang dirilis oleh Baris Krim Polri yang disita dari UGM sebagai dokumen resminya UGM itu berkesesuaian nggak dengan keterangan UGM? Nah. Ternyata nggak berkesesuaian. Iya. Ya, ada satu lagi, IP-nya cuma 2, sekian. Ya, saya nggak persoalkan IP, tapi saya persoalkan ada mata kuliah dasar yang nggak lulus. Formulir pendaftarannya adalah sarjana muda, hair registrasinya juga sarjana muda. Kemudian satu lagi Bang Rismon, dia jumlah SKS-nya 122 SKS. Ini yang sebenarnya perkara ini membuat belum selesai proses penyelidikannya. Belum selesai. Belum selesai secara hukum. Kenapa? Karena keterangan UGM itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya bukti bahwa ijazah ini asli. Oke, Bang. Ya, Ini kan penyelidikannya belum selesai. Menurut harusnya Menurut pertimbangan- secara ilmu hukum ya, secara ilmu ilmu hukum, pembuktian. penyelidikan belum Belum selesai. selesai. Sedangkan Sentana sudah pergi ke Pasar Pramuka, sudah pergi ke rumah Pak Kasmujo, sudah pergi ke banyak tempat. Tapi Bareskrim tidak punya itikat baik untuk datang ke tempat-tempat itu dan menanyai orang-orang itu. Gimana nih Iya, pendapatnya gini, Bang. sebagai ahli hukum? Baik. Selalu mereka dalilkan dari pihak pembela Jokowi, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah, ini kan oke. polisi yang harus kerja, Oke. Bang. Saya pikir itu asas yang keliru, Bang, di dalam hukum pidana. Itu asas berlaku dalam perdata. Ya, Karena betul. pembuktian itu pembuktian prinsipal. Tapi Ya. kalau dalam pidana, pembuktian materialnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Alias polisi. Beban pembuktian itu ada di negara loh, Bang. Ya, Ya, warga negara itu mencari keadilan, beban pembuktiannya ada di negara. Ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari penyelidikan oleh penyelidik, dinaikkan ke tahap penyidikan, dinaikkan tahap penyidikan, guna membuat terang benderang suatu kasus dan menentukan siapa tersangka. Kemudian proses penuntutannya di dalam proses persidangan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Ya. Ini satu rangkaian pembuktian ya. Nah, ini tambah menarik nih. silakan Bang. Jadi bagaimana pandangan Abang, ini kan harus sampai selesai dulu baru menentukan tersangka. Menentukan tersangka ada atau tidak, atau ada berapa. Nah. Jadi kata-kata Pak Arianto tadi, udah saya mau telepon biar cepat aja, sebanyak-banyaknya tersangka. Gimana menurut Abang?
asas hukumnya itu gimana itu soal itu? Ya kalau penetapan tersangka itu kan harus dilakukan dengan 2 alat bukti yang sah. Ya, Ya, tidak bisa by opini, ya. tidak bisa by pesanan. Apalagi seorang penasihat ahli Kapolri mengatakan harus segera tersangka. Wah, ini bukan penegakan hukum namanya. Ini negara kekuasaan kalau begitu. Ini bukan rule of law. Berarti masih bau-bau orba ya? Benar. Ini masih praktek-praktek negara kekuasaan, bukan praktek negara hukum. Seorang penasihat Kapolri harusnya menyarankan kepada penyidik bahwa pertama, lakukan penyelidikan dan penyidikan secara cermat dan Ya. hati-hati. Setuju. Kemudian yang kedua, kumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya supaya peristiwa menjadi terang benderang. Ya, sekarang saya mau sambung, Bang. Ya. Dengan ada informasi dari Pasar Pramuka. Ya. Ya, Pak Kasmujo. Suaranya Kemudian tempat KKN. Mic-nya satu Ini aja. semua Udah satu aja. adalah informasi-informasi yang seharusnya dihimpun oleh Oh iya, ikut. Mabes Polri, Nggak, kemudian diri aja, direkonstruksi secara hukum, sehingga keluarlah satu Nggak. hasil penyelidikan Kalau dia ada 2 yang hasil penyelidikannya tuh memuaskan secara publik dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara legal gitu loh. Nah, Secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Tugas penyidik itu, Bang, itu menghimpun informasi-informasi, kemudian melakukan pendalaman terhadap informasi-informasi itu dan melakukan penggalian. Jadi penyidik tidak boleh milah-milah. Oh, ini informasi menguntungkan saya nggak mau. Informasi ini menguntungkan si B, saya nggak mau. Atau merugikan si B, saya nggak mau. Nggak boleh begitu. Saya ambil contoh. berarti mirip wartawan juga ya, menghimpun informasi sebanyak-banyaknya tuh. Dan tidak boleh Ayo memilih-milih. termul yang nonton, mana kau? Dan tidak boleh Keluar memilih-milih. kau. Dan tidak boleh memilih-milih. Saya ambil contoh, Bang Risma. Saya ambil contoh, Bang. Ada satu orang ditemukan mati di depan kita nih, Bang. Kemudian kita nggak tahu ini matinya, sebab matinya apa. Apakah Ya. karena dibunuh, apakah karena serangan jantung, Ya. ataukah karena perkelahian, wallahu alam. Ya, Tugas kita adalah menyampaikan laporan ke polisi. ya. Pak, kami temukan ada sesosok mayat di Ya. Pasar Festival Kuningan. Ya. Ya, diidentifikasi seorang laki-laki. Ya. Apa buktinya? Ada bukti foto, ada bukti saksi yang lain melihat. Tugas polisi adalah melakukan penyelidikan pendalaman. Ya. Sebab matinya karena apa? Jadi beban pembuktian itu bukan ada pada pelapor. Karena perkara pidana itu dimulai dengan bukti permulaan. Jadi Betul. kalau hari ini Bang Rismon masih mempunyai bukti yang 1, 2, 3, ya harusnya penyidik Polri melakukan penggalian terus menerus. Ya. Biar ketemu malah- 4, 5, 6, 7 sampai Dan sebanyak-banyaknya. satu lagi, Bang, Ah. bukti itu didapat tidak bisa berhenti hanya pada satu tempat dan waktu tertentu. Karena bukti itu bisa bergerak. Ya, sehingga saya bilang penghentian penyelidikan hari ini SP2 lidik oleh Mabes Polri itu bukan berarti selesai perkara ini. Tidak final. Karena kenapa? Kebenaran itu bisa bergerak. Saya ambil contoh, Bang. Ini satu contoh. Jangankan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan orang baru menemukan alat bukti baru, ya seperti yang dilakukan oleh Bang Rismon ya. Ini banyak sekali bukti-bukti yang ditampilkan oleh Bang Rismon. Tapi sayangnya kan tidak digubris oleh penyidik ya. Harusnya ini digubris gitu loh, Bang. Apa sanggahan dari Pak Kasmujo saja nggak ada? Harusnya itu, Bang. Betul, Bang. Saya ambil contoh, Bang. Ini- Terus petunjuk yang diungkapkan oleh Profesor Sofian Effendi juga nggak digali. Ya. Itu, Bang. Gitu loh. Apalagi gini, Bang, saya ambil contoh aja. Tahun 1974, kalau orang yang belajar hukum, ada peristiwa pembunuhan suami istri oleh 2 orang petani. Namanya Sengkon dan Karta. Ya. Santai aja narkoba. 2 petani ini pada tahap penyelidikan dan penyidikan dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatannya. Ah. Sampai di persidangan juga tetap dihukum oleh majelis hakim. 2 orang ini kemudian dihukum dengan hukuman bervariasi. Ada yang 7 tahun penjara, ada yang 12 tahun penjara. Begitu mereka ditaruh di Cipinang, mereka bertemu dengan pembunuh aslinya, Bang. Mereka bertemu dengan pembunuh aslinya. Mereka ngaku kepada si Sengkon dan Karta yang dipidana tersebut, 2 orang petani, bahwa kenapa Bang Sengkon dan Bang Karta di penjara? Loh, saya pembunuhnya, bukan kalian berdua. Oh, pernah terjadi Pernah ya? terjadi. Sengkon Peristiwa Karta. Sengkon dan Karta itu peristiwa legend di dalam peristiwa hukum pidana. Akhirnya Sengkon dan Karta itu panggil kuasa hukum. Bang, kalau kayak begitu kita ajukan peninjauan kembali. Artinya saya ingin katakan bahwa mencari kebenaran material itu tidak bisa berhenti pada satu waktu dan satu tempat. Nah, Kebenaran itu bisa terus bergerak seiring dengan ditemukannya bukti-bukti baru.
bisa kencing di situ. Nah, ini kan Bang Rismon menemukan sekali banyak bukti baru gitu loh, Bang. Sini dong, bebelet. Gitu, Bang. Itu Bang. Kalau buktinya bukan dianggap bukti sekunder, itu kalau Bang Polri menolak, iya. Ya, setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan bukti kepada penyidik dan harusnya setiap bukti itu diuji. Tidak boleh ditolak. Nanti dicari kesesuaiannya. Pembuktian pidana adalah pembuktian terhadap kesesuaian alat bukti. Sekarang kalau UGM mengatakan ini asli, tapi dokumen yang dirilis oleh UGM dan ditampilkan oleh Baris Krim Polri tidak berkesesuaian dengan keterangan UGM, berarti bisa diduga ada keterangan yang bohong. Logika masyarakat kan Keterangan gampang. palsu. Gampang, Bang. Keterangan itu bisa diduga disetting. Oke. Saksi itu bisa disetting loh, Bang. Bisa keterangannya. dipidana nggak Bang atas keterangan palsu? Ya bisa, Bang. Bisa. Kalau Memberi ada yang termasuk memberikan polisi. keterangan Hah? palsu, Termasuk palsu polisi. di atas panggung gimana tuh? Yang kata ijazahnya nggak distempel, atau distempel. Itu keterangan palsu di atas pendiam itu. Bisa, Bang. Iya, makanya saya bingung. Katanya kan si Kasihan Fritsalong kalau salah. katanya kan si Pret itu sarjana hukum juga katanya. Meja makan tadi mau deh. Hah? Oh iya, terus Bang Farhad Abbas juga kan sarjana hukum. Kok mereka nggak tahu soal ini gitu loh? Coba lain kali Pak Paiman, Pak Jokowi kalau cari ahli-ahli hukum yang lebih kompeten lah, kayak abang ini mungkin jauh lebih kompeten dari mereka berdua, atau mungkin karena tidak punya apa namanya pesanan aja kali jadi bener ya. Nanti diambil Papa Iman jadi nggak berkompeten lagi. kita berdiri untuk satu kewarasan dan satu kebenaran gitu, Bang. Ya, gitu, Bang. Nah, jadi gini, Bang. Saya mau tegaskan lagi ini kita bicara pembuktian hukum ya. Ya. Di dalam KUHP itu disebut keterangan saksi itu tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Ya. Kalau hari ini UGM menyatakan itu asli, berarti keterangan UGM itu masuk dalam kualifikasi saksi. Saksi. Ya, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 100 orang diperiksa pun tetap menjadi satu alat bukti saksi. Betul. Ya, di dalam pasal 183 KUHP disebut minimal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan. Jadi keyakinan orang itu justru munculnya dari 2 alat bukti. Oke. Jadi hakim itu kalau menghukum orang, dia harus punya keyakinan. Dari mana keyakinannya? Bukan keyakinan datang dari langit, Bang. Oke. Keyakinan yang didapat dari pembuktian terhadap alat bukti. Ya. Nah, sekarang ada pertentangan 2 alat bukti. Ya. Ini krusial loh, Bang. Ini di dalam hukum pidana, ini sebenarnya adalah telak ini buat Mabes Polri ini. Kenapa? Karena ketika UGM mengaku itu adalah asli, tapi kemudian dilihat dari dokumen-dokumen, dan dokumen itu kualifikasinya alat bukti surat loh, Bang. Karena itu dokumen resmi, transkrip nilai, ya, daftar registrasi mahasiswa, Skripsi. kemudian skripsi. Tapi yang paling fatal itu justru dokumen yang ditampilkan oleh Baris Krim, karena itu Ijazah. dokumen yang disita. Ya. Daftar nilai, Bang. Daftar nilai. Kalau daftar nilainya itu tidak menunjukkan seorang sarjana, bagaimana kebenaran UGM bisa, pernyataan UGM bisa dianggap benar Lagian gitu loh, Bang. transkrip nilainya jelek banget. Jelek banget. Nggak sesuai dengan format UGM loh. Betul. Harusnya keterangan dipegang UGM oleh Bu Tifa itu, tadi, itu telak Bang itu. Rismon, harusnya keterangan UGM itu diperkuat dengan bukti surat resmi yang mereka keluarkan, yaitu dokumen akademik mahasiswa yang bersangkutan. Itu menimbulkan keyakinan. Kalau sekarang kan menimbulkan keraguan, Bang. Saya aja ragu, Bang. Sebagai orang hukum, saya aja ragu. Sebagai orang yang pernah sekolah S1 dan S2, saya aja ragu, Bang. Ya. Ragunya kenapa? Karena pertentangan alat bukti. Sedangkan termul ini aja jadi kebingungan sekarang. Kok ada ijazah UGM tapi transportasi katanya. Apa hubungannya sama ini? Bukan kehutanan. Saya pikir si Pret itu alumni kehutanan gitu Dan dia loh. tadi bilang, saya S2 sudah meriksa ini, jadi dulu. Terus apa ya anunya transportasi? Waduh, teknik transportasi. Jadi mungkin dia connect lah kira-kira gitu ya. Saya mau nambahkan lagi, Bang. Nah, iya. Bukan fakultas ya, aduh. Bang, saya mau nambahkan lagi, Bang, soal Pak Kasmujo ya. Tadi Bang Rismon kayaknya lupa ya soal Pak Kasmujo. Iya, lupa. Ya, betul, Bang. Pak Kasmujo itu sebetulnya adalah kunci dalam perkara ini. Iya. Ya. Kenapa kunci dalam perkara ini? Karena dia adalah dosen UGM yang diklaim sebagai dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi, meskipun sekarang dirubah lagi oleh Jokowi sebagai dosen pembimbing atau dosen pembimbing apa. Ya, mungkin pembimbing rohani kali. Kalau di universitas kan kita kenal cuma 2 pembimbing akademik sama pembimbing skripsi. Atau Gitu, Bang. saya punya dosen satu lagi pembimbing, Bang.
pembimbing diet. Biar dietnya cepat. Nah, Biar cepat kurus. Nah, kenapa saya bilang Kasmujo ini saksi kunci, Bang? Salah satu puzzle ya. Jadi kalau kita cari kebenaran materi pidana itu sebenarnya kayak kita menyusun puzzle aja, Bang. Ya, kita mencari potongan-potongan puzzle. Kemudian kita susun, baru menjadi peristiwanya terang benderang, gitu, Bang. Nah, Pak Kasmujo itu, Bang, sebenarnya saksi kunci loh, Bang. Kenapa saksi kunci? Karena dia dosen UGM asli. Dan kemudian yang kedua, keterangannya itu konsisten. Ya, Betul. konsistennya kenapa? Pada saat Bang Rismon datangi dan kemudian juga Jurnalis Kompas TV ya. melakukan investigasi ke sana, keterangannya sama. Iya. Bukan dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi. Bahkan secara gamblang, saya lihat dulu videonya Bang Rismon. Iya. Beliau dengan tegas menyatakan 2017 ketika Jokowi mengakui memperkenalkan beliau adalah dosen pembimbing skripsi ataupun akademik, ternyata dia bilang itu tidak benar. Tidak benar kata Pak Kasmujo. Berarti bohong. Ini puzzle penting, Bang. Kenapa? Kenapa saya katakan ini puzzle penting? Ketika keterangan UGM itu dianggap benar, tapi ada dosen asli UGM yang diklaim sebagai dosen pembimbing itu menolak dan menegasikan itu, berarti keterangan UGM bagaimana mau dipercaya gitu loh, Bang? Nah, betul. Keterangan UGM kan tidak bisa berdiri sendiri. Oh, ya nanti. Itu, Bang. Itu concern saya di situ, Bang. Nah, kemudian yang kedua lagi, Bang. Pernah kan Bang Rismon disampaikan begini, itu kan Pak Kasmujo dalam keadaan tertekan ketika Bang Rismon tanya. Iya. Sekarang kita bicara soal saksi. Saksi itu kualifikasinya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia alami. Iya. Saksi itu, Bang, kalau jujur dan benar dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun, dalam kesempatan apapun, dimanapun, pasti tetap itu konsisten. Bahkan ketika dipresur pun, dipaksa untuk berbohong pun, ketika dia benar, dia tetap akan benar. Ya, itu kualifikasi saksi yang benar seperti itu, Bang. Nah, kalau Pak Kasmujo hari ini konsisten dengan keterangannya, berarti keterangan Pak Kasmujo benar. Tinggal hari ini, apakah ada goodwill nggak dari Bareskrim Polri membuka kembali proses penyelidikan, memanggil Pak Kasmujo, melakukan uji forensik ulang terhadap data-data yang ada di UGM, kemudian melakukan pencocokan kesesuaian keterangan Sedikit UGM pertanyaan, Bang. dengan alat bukti surat mereka, gitu loh, Bang. Sedikit pertanyaan, Bang. Katanya kan Pak Kasmujo mengatakan itu dalam keadaan tertekan. Seperti Pak Sofyan Effendi katanya keadaan tertekan juga ya, Bang Rismon ya. Memangnya Bang Rismon menekan dengan apa sih? Nah, itu, Bang. Itu Kayaknya dia nggak Bang ditekan Rismon pakai tuh, Bang. apa-apa tuh. Ah, Bang Rismon jawab. Setahu saya kalau tertekan itu tertekan oleh penguasa Nggak adalah tertekan. atau tertekan oleh aparat gitu. Rismon. Bang Rismon ini aparat apa sih? Rismon Syahdiper nobody. Nobody dibandingkan Pak Profesor Sofyan Effendi, itu rektor kami 2002 sampai 2007. Saya hadir di sana saja sudah sangat merasa bersyukur. Nggak layak gitu loh. Pak Profesor Sofyan Effendi itu apa ya, tokoh besar di UGM. Jadi Rismon secara relasi kekuasaan itu nggak mungkin bisa menekan-nekan. Rismon siapa? Nobody. Atau jangan-jangan Bang Rismon bawa pentungan hari itu enggak ya? Pentungan itu tripod. Oh, tripod. Jangan-jangan kayak itu loh, pengacara rambut demi yang bawa apa? Borgol, bawa borgol. Nah itu harusnya kan, ya Bang, harusnya digali ya keterangan Harus digali, Profesor Bang. Harus digali. Sofyan Effendi, bukan malah mau dilaporkan oleh Jokowi Lovers. Ini kan nggak fair begini. Kan di situ sudah dijelaskan sama Pak Profesor Sofyan Effendi. Ya. Itu skripsinya itu nggak ada lembar pengesahan penguji, maka tidak diuji. Kalau tidak diuji, skripsinya memang bisa lulus. Betul, Bang. Sarjana kan nggak ada. Nah itu harusnya. Tetapi tadi di iNews dapat penjelasan dari Pak Arianto Sutadi, katanya hilang lembar pengesahan pengujinya. Enak banget ya. Tapi saya bingung. Siapa yang gini. ngilangin? Saya bingung gini, Bang Rismon. Kan Bang Rismon dapat info dari Rela Agama bahwa Pak Sofyan Effendi itu ditanyai selama 12 jam. Kurang lebih lah ya. Iya. Terserah lah kurang atau lebih.
Tapi Pak Arianto Sutadi sebagai penasihat ahli Kapolri kok nggak tahu apa-apa soal itu? Bukan nggak tahu apa-apa, tadi jelek banget. Saya nggak mau tahu. Nggak mau Oh, tahu nggak mau katanya. tahu ya? Mau tahu, gila, jelek. Nggak mau tahu soal itu. Ini penasihat Kapolri atau gimana ini, Bang? Dia kayak melecehkan ya peran dari Profesor Sofyan Effendi. Padahal Profesor Sofyan Effendi itu terhormat loh. Itu rektor kami 2002 sampai 2007. Jangan begitu Pak Arianto Sutadi. Memang Anda orang hebat, tapi jangan merendahkan orang lain seperti itulah. Ya. Dan rektor Bang Rismon Pak Sofyan Effendi itu nggak pernah ngajak orang duel ya? Tadi kan ada rektor ngajak duel. Oh, rektor mana itu? Rektor Paiman Oh, rektor Paiman. ngajak duel katanya. Kamu mau duel, Bang? Gila, saya mati. Ramai, banyak yang pengen Pak Roy yang ngomong. Oh banyak. Oh, Pak Roy. Oh banyak yang. Tentang LHKPN. Oh LHKPN-nya Pak. Bentar. Aku googling dulu ya. Yang jelas Nah, Pak Roy Suryo sedang menggoogle mengenai LHKPN Pak Arianto Sutadi. ya, jadi Ya, jadi memang betul pernah suatu saat ya orang yang katanya ya Penasihat. itu dapat Adi Mayakayasa ya, itu mendaftar untuk menjadi anggota KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. ini beneran Pak. Beneran. Dan ini pernah disampaikan juga oleh Dr. Taufik. Ya gitu. Jadi dan ternyata dia tidak lolos karena disinyalir laporan harta, penyelenggaraan harta kekayaan negaranya, LHKPN-nya itu tipu-tipu lah. Jadi ini kita cari sebentar ya. Nah, LHKPN itu adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi siapa yang pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, pengen jadi presiden, pengen jadi komisioner KPK, ataupun komisaris BUMN ya. Siapa tahu ada termul yang ditawarin komisaris BUMN, belajar kau bikin LHKPN supaya tidak aneh isinya. Nah, saya baru tahu dari Pak Roy ini bahwa LHKPN-nya Pak Arianto Sutadi itu aneh katanya. Anehnya di mana sih? Tunggu sambil dicari ya. Dan biasanya kan orang baca dari sosmed ya kan? Ya. Dari sosmed, nanti sosmed itu biasanya berita nggak jelas. Nah, ini dari Ini baca. Ini apa nih? Kompas. kompas.com. Kompas.com tanggal Nih ya, biar jelas. 28 November 2011. Arianto akui manipulasi LHKPN. Arianto mengakui manipulasi LHKPN 2011, 28 November. Tuh, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, tuh. calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, mengaku merekayasa hartanya dalam LHKPN yang disampaikan pada KPK, baik ketika masih di Polri maupun setelahnya. Jadi saya nggak bohong loh ya. Waduh. Jelas ini. Menurut Arianto, ini lebih parah nih. Pengisian daftar harta yang tidak benar juga dilakukan oleh anggota Polri yang lain. Oh, jadi dia tidak mewakili diri sendiri, tapi dia mewakili rame-rame. Kami rame-rame melakukan itu kok, masa saya nggak boleh sih, kan gitu kira-kira ya. Ngeri kali. Aduh, menanggapi PKS bahwa ada perbedaan total harta. Aduh, ngeri kali nih, Bah. Yang jelas saya bukan ngasih berita bohong ya nih. Ya. Jelas betul di Kompas. 28 November 2011. Nanti Saya kompas.com. googling loh ini ya. Jadi tidak disiapkan loh Ya, ya. kompas.com jangan dihapus ya. Ya janganlah. Itu dari Profesor Bapak Paiman, kenapa kok istilahnya Bapak Roy tadi diajak berantem Ya. Nah, Prof Paiman. Kalau Prof Paiman kira-kira kalau HKPN-nya gimana, Pak? Nah, makanya yang jelas dia lagi di demo mahasiswanya. diajak berantem? Ya, itu makanya. Ya, Diajak berantem sampai apa tadi? Mati. duel sampai mati katanya. Waduh, janganlah. Masa omongan rektor begitu sih? Iya. Ya, Pertanyakan kok istilahnya sebagai dokter, rektor istilahnya bicara seperti itu. betul. Rektor itu kan ya bertanggung jawab pada pendidikan gitu loh. Masa mau ngajak duel? Kan gelar akademik tertinggi loh. Ya, gelar akademik tertinggi yang didapat Pak Paiman dalam 2 bulan.
dengan cara duel mungkin. Makanya profesornya dapat 2 bulan. Iya, gitu loh. Ya, Pak Paiman. Berarti dia menang, Mike Tyson menang nih berarti. Lawan Mike Tyson. Iya, makanya. Gimana nih, ada yang nanya lagi nggak? Sejak kasus Tom Lembong dan Hasto, saya pesimis hukum negeri ini. Ya, jangan pesimis lah, Bang. Selama masih ada pengacara-pengacara dan ahli-ahli hukum kayak yang depan saya ini, saya masih optimis aja. Ya kan? Bang Sangaji. Sangaji itu pahlawan loh. Betul. Saya tambahin sedikit. Aduh. Maaf. Mek. Nah, ini ada yang mau nambahin nih. Jadi sebenarnya kasus ini, Bang, ini ujian bagi kredibilitas dan integritas Mabes Polri. Kita dulu pernah bangga ketika kasus pembunuhan yang sistematis itu bisa dibongkar oleh Mabes Polri, yaitu pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdi Sambo. Brigadir Jenderal. Di mana kata Bang Rismon ada Pak Arianto juga di situ ya. Gimana? Dikit-dikit. Arianto Sutadi itu sangat berpihak ya saat itu, statementnya membela Ferdi Sambo. Arianto Sutadi ya, kasus Vina Cirebon juga Anda memihak terus ya, mesti saya bentak Anda ya, seolah-olah paling benar dalam kasus ini, juga berpihak pada Mulyono. Setelah dibentak begitu dibilang otak kedelai. Keledai. Oh, kirain kedelai, kacang kedelai. Ini pakai kamera belakang aja bang, biar saya yang jagain, saya muter-muterin. Oke. Nah, Nah, putar. Oke. Benar. Jadi Ada kameramennya. Sutadi ini kan selalu tidak netral ya, mendorong-dorong adanya tersangka, bukan mencari kebenaran hakiki itu, gitu loh. Arianto Sutadi ini Pak Prabowo Subianto sudah layak ini di pensiunkan ini. Dimakzulkan. Iya, Dimakzulkan. kan tinggal di itu aja, di PHK. Tinggal sentil. Iya. Jadi kasus pembunuhan Joshua Huta Barat, dia juga pro pada Ferdi Sambo. Vina Cirebon juga nggak peduli, dia itu 6 terpidana sekarang, terpidana seumur hidup, sadis. Padahal ada bukti SMS chat dari digital forensik Polda Jabar. Pukul 22.14.10 si korban almarhum Vina masih meng-SMS temannya bernama Widi. 22.14.10 WIP. Tetapi dituduhkan peristiwa Pimir Kisiin bergilir dan pembinihin itu mulai 21.15 sampai 22.30. Dan isi SMS-nya itu tidak ada bercerita minta tolong segala macam, cuma ayo kita ngumpul rame-rame, minum rame-rame, begitu aja. Nah, kalau ini Bang Rismon saya rasa masuk ke dalam yang tadi Abang bilang nih, bahwa Mabes Polri belum cukup mengumpulkan bukti, belum full, belum tuntas. Cukup, udah ada bukti itu di forensik mereka. Nah, tapi kok nggak dipakai Digital buktinya? forensik. Nah, supaya menang skenario rekayasa tersebut, maka bukti forensik itu, SMS chat itu tidak dipakai, rekonstruksi, tidak digunakan dalam persidangan oleh jaksa, tidak digunakan hakim untuk mempertimbangkan keputusan, supaya ini orang masuk ke penjara, sekarang terpidana seumur hidup. Kalau saya punya kesempatan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, ini yang pertama saya ingin bicarakan, karena mereka itu masih dipidana Pak seumur hidup. Iya, sesat. Itulah kepolisian itu, rekayasa itu nggak dipakai dalam rekonstruksi reka adegan. Padahal dalam 21.15 sampai 22.30 peristiwa tadi itu, pidana itu dituduhkan itu ada yang fiktif. Sampai sekarang Andi sama Dian katanya membawa jasad dari almarhumah Vina dari jembatan Jembatan Talun ke Tanah Kosong, balik lagi Tanah Kosong ke Jembatan Talun.
Padahal dalam rentang waktu itu almarhum Vina masih SMS. Itu dari bukti polisi sendiri. Gitu loh, 22/14/10. Rangkaian pidana tadi dituduhkan 21/15 sampai 22/30. Tapi 22/14/10 masih ada SMS itu. Dan mereka harus mendekam di penjara ini. Hukum kita ini bagaimana ini? Sesat sekali. Ya, saya sedih kali saya kalau mengingat mereka itu, 6 terpidana itu. Ya, sampai tua nanti mereka, sampai meninggal mereka nanti di penjara, padahal hanya karena kesalahan proses hukum dilakukan mulai dari kepolisian. Di mana hati mereka? Di mana hati kalian polisi? 6 anak manusia, mereka itu berharga untuk keluarganya. Mereka orang-orang yang dicintai keluarganya seumur hidup. Coba, hukum kita itu memang hukum gak waras. Memang hukum biadab di Indonesia ini, hukum rimba. Gitu loh. Mana ahli-ahli hukum sekarang di Indonesia ini? Civil society, HAM, aktivis HAM mana? Gitu loh. Yang teriak-teriak, ayo kita teriakkan ini ada 6 anak manusia sekarang dipidana di penjara Cirebon hanya karena bukti forensik nggak dipakai kepolisian. Alasan penolakan PK kemarin apa? Karena nggak diuji di persidangan bukti forensik itu dari polisi. Kalau nggak diuji itu kan kesalahan proses hukum, bukan kesalahan 6 terpidana itu. Masa hanya karena bukti forensik itu nggak diuji di persidangan, 6 anak manusia itu divonis seumur hidup, padahal itu kesalahan siapa? Kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Gitu loh. Kejam sekali kita ini. Mana ahli-ahli hukum ini, ahli-ahli hukum di Indonesia, bersuaralah kalian, ahli-ahli hukum yang masih muda, ya, yang energinya masih murni untuk kebenaran. Ayolah bersuara, ya. 6 anak manusia sekarang mendekam di penjara Cirebon sana, membutuhkan uluran tangan kalian, bukan duit bro, tapi suara kalian untuk mendesak Prabowo Subianto sebagai presiden, untuk menegakkan hukum tapi tidak berperi kemanusiaan. Untuk apa? Gitu loh. Kejam sekali hukum di Indonesia ini bro. Siapapun bisa disasar, siapapun bisa direkayasa. Inilah hukum di Indonesia sesuai pesanan. Perintah dari Kajari ke Jaksa. Udah cukup saya teriak-teriaknya ini. Cukup. Ya, soalnya saya sedih banget kalau ingat itu. Kalian mungkin belum pernah berjumpa. Belum. Saya 2 kali saya maju ahli di Pengadilan Cirebon. Ya, pengacaranya itu yang sekarang menuntut saya itu 12 tahun. Ya, itu saya bantu Pengadilan Cirebon tuh, Haris Hasibuan itu. Ya. Aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi bro, saya mau menangis. Ya, saya 2 kali saya bertemu dengan mereka. Harapan mereka begitu melambung tinggi pada saat sidang PK. Tapi ternyata harapan itu hancur. Ya, harapan itu hancur hanya karena ditolak. Belum, bukti forensik itu belum diuji di persidangan. Ini hukum apa sih? Memang salah mereka nggak diuji itu di persidangan, bukti SMS itu. Kalau di negara yang beradab hukumnya, ada saya sering dengar benefit of the doubt. Artinya apa? Kalau ada keraguan, harusnya itu menguntungkan si terpidana. Dibebaskan dulu, baru diuji lagi. Itu kalau dalam pasal 183 Bang, sebagai dasar hakim membuat putusan, itu ada asas namanya indibio pro reo Bang. Hakim itu tidak boleh ragu. Kalau ada hakim ragu, maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah membebaskan terdakwa. Itu makanya Bang, tapi implementasi jauh banget. Makanya kalian ini ahli-ahli hukum, ayolah jangan cuma money oriented, jangan hepeng. Ya, rusak hukum itu karena hepeng.
lomba-lomba kaya. Ya ada itu pengacara entah apa itu jualan kekayaan aja tiap hari. Sebut namanya Bang, sebut namanya. Nah, Namanya sebut. nggak usah lah, warga UTAPEA yang pasti. Ya, kalian tuh ahli hukum itu harusnya ahli surga katanya. Ya kan, menempatkan hukum itu untuk kemanusiaan. Gitu, ya kan? Jadi saya berpikir ayolah ahli-ahli hukum di Indonesia, tolonglah anak muda itu ya supaya dia mendapatkan kehidupannya kembali. Kalau bebaskan dulu, nanti kalau ada bukti lain bahwa tadi itu SMS-nya itu dilakukan dari HP yang dipegang bukan almarhum Vina, ya boleh mereka ditangkap lagi. Tapi sepanjang bukti itu, SMS itu dilakukan dari HP-nya almarhumah Vina, maka itu harus dibebaskan. Gak mungkin orang sedang dipirkisi, dipukul, dibantai, masih bisa SMS, ayo kumpul-kumpul ya kita ini 22-14-10. Nah, ini gini Bang, ini menarik ya. Ini kita bicara, sorry. Jadi kasus yang ngarang bukan Apa yang disampaikan ijazah ini aja ya. Sebenarnya gini Bang, apa yang disampaikan Bang Rismond ini sebenarnya adalah suatu otokritik terhadap praktek penegakan hukum kita. Saya ambil contoh Bang, kasus Bambang Tri. Ya, Bambang Tri dituduh menyebarkan berita bohong, dituduh memfitnah. Sama seperti kasus yang sekarang dihadapi oleh Bang Rismond, Bang Roy CS, Bang Roy Suryo dan yang lain, ya. Tetapi selama saya ngikutin proses persidangan ya Bang, bukti ijazah yang disebut asli itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Ini peradilan sesat. Kenapa? Saya ambil contoh. Orang dituduh membunuh menggunakan golok. Maka di dalam persidangan, golok itu harus dihadirkan. Kenapa? Karena itu bukti material. Seperti apa model golok itu akan dianalisa. Apakah dia tajam, apakah dia tumpul. Sama seperti ijazah. Ijazah itu wujudnya ketika diklaim asli, maka harus dihadirkan demi proses pembuktian material. Gitu Bang. Kalau aslinya tidak pernah dihadirkan, sementara hakim membuat putusan berdasarkan alat bukti fotokopi yang dilegalisir, ya ini peradilan sesat. Kenapa saya sebut peradilan sesat? Karena harusnya hakim meminta kepada jaksa penuntut umum hadirkan barang bukti asli yang saudara katakan sebagai adanya dugaan tindak pidana keterangan memfitnah ataupun kabar bohong atau keterangan bohong, ya, atau menyerang kehormatan seseorang karena menuduh ijazah palsu. So ijazahnya nggak pernah terlihat kok, dituduh mencemarkan nama baik orang gitu loh Bang. Jadi dari apa yang Bang Rismond, saya rasa juga orang yang dibilang dirusak kehormatannya yaitu Pak Jokowi harus bersaksi di sidang. Harusnya jangan sampai tidak datang ke sidang. Ya, harusnya orang yang dituduh dicemarkan nama baiknya itu dimintai keterangan Bang. Kenapa? Karena itu berkenaan dengan pribadinya dia yang dicemarkan. Ingat, pencemaran itu subjektif loh Bang. Benar ya Bang? Iya. Apa yang dikatakan orang terhadap Bang Rismond dalam tradisi, tradisi Sumatera Utara, Batak, belum tentu sama dengan tradisi saya sebagai orang Ambon. Iya. Bisa berbeda. Ya. Karena ukuran kehormatan seseorang secara hukum pidana itu dilekatkan pada penilaian orang tersebut. Nah, ketika orang dituduh mencemarkan nama baiknya, maka orang tersebut harusnya dimintai keterangan. Ya. Kalau saya dituduh ijazahnya saya palsu, maka saya harus dimintai keterangan. Dan saya akan memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya, sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya tentang proses akademik saya. Yang kedua, saya akan persidangan. Oh iya, dan itu harus dibuka persidangan. Kenapa? Itu due process of law namanya. Ya, kalau Itu hanya kepentingan hukum. memakai keterangan yang di Bareskrim setengah jam kemarin gimana Bang? Terus pas sidang nggak mau datang orangnya. Pas Bambang Tri kan begitu. Dia Ya. tidak mau hadir. Ya saya bilang itu peradilan sesat. Dan Sesat, ya? peradilan sesat. Kenapa? Karena peradilan yang benar itu hakim harus
sesuai dengan rule of the game yang ada dalam KUHP. Yaitu kalau seseorang dituduh menyebarkan berita palsu atau memfitnah karena ijazahnya palsu, ya harusnya ijazahnya disita. Sama seperti pembunuhan tadi, ya. Orang kalau dituduh membunuh dengan golok, ya goloknya harus dibawa di pengadilan. Nggak bisa hanya dipoto. Kenapa? Karena hakim harus melihat ini barang buktinya kayak apa. Bang, tolong jelaskan hak publik terhadap ijazah yang dipakai untuk mendapatkan jabatan publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Coba Oke, Bang. jadi gini Bang. Tunggu, ini saya mau nambah sedikit ya, soal yang tadi, sebelum yang itu. Coba diingat-ingat perkara antara Luhut Panjaitan dengan Haris Ashar, yang katanya pencemaran nama baik, sama kan? Luhut Panjaitan datang loh ke sidang. Dan diperiksa. Di Sebagai sidang. saksi. Dan diperiksa sebagai saksi. Berarti kalau Joko Widodo tidak hadir di persidangan, yaitu seperti Bambang Tri, apa ini? Gurunya aja hadir kok. Luhut kan gurunya. Jadi gini Bang. Jokowi Masa muridnya nggak hadir? Jokowi saat itu kan sebagai presiden. Tapi ingat, perkaranya Bambang Tri dan Gus Nur, itu Jokowi bukan sebagai presiden.